Penderitaan itu memang sebagian terjadi karena kebodohan kita. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Kasih Dia pada kita melampaui kebodohan kita. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk kita meragukan kasih Tuhan. Nah, kalau kita ragu, ya kita harus meragukanlah pikiran kita sendiri. Mungkin ada juga orang karena mendengar khotbah, bersyukurlah dalam segala keadaan. Dia bisa bersyukur, tapi syukurnya kan punya motivasi. Ada janji kan. Ya. Nah, ini juga nggak murni. Nggak murni, karena pertobatan itu harus menghasilkan kemurnian. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dengan Elia Maren dalam program 3 Hari Channel. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara jauh lebih dalam tentang pertobatan. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan Abuna dari Gereja Ortodoks Koptik yang tentunya banyak mengetahui tentang hal-hal seperti ini, yang pada video sebelumnya telah membantu kita banyak tentang apa itu pertobatan, seperti apa dan bagaimana, dan apa tujuannya dan hakikatnya apa yang harus kita kenali. Nah, pada hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang pertobatan itu sebagai bentuk lanjutan dari video sebelumnya yang tentunya banyak teman-teman minta. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia dengan Abuna Antoni. Selamat sore Abuna. Selamat sore. Ya. Abuna, kita mau belajar tentang dosa dan juga penderitaan dalam konteks ini. Nah, aku mungkin akan mulai dari sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes Injil Lukas ya, pasal 13 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, ini pada saat orang-orang Galilea membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mau mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu. Tapi kata Yesus, tidak. Karena kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Nah, ini Abuna mungkin agak sulit dipahami oleh beberapa dari kita, dan bahkan saya pribadi pun, apa maksud Tuhan Yesus dalam ayat ini? Baik, ini tentang pertobatan ya. Memang ayat ini kalau tidak dipelajari dengan baik bisa membuat syok. Ya. Karena ini juga bisa berlaku buat orang Kristen juga kan. Ya. Saya tidak mau langsung kepada pertanyaan ataupun pernyataan yang membuat orang bisa syok. Tapi coba kita bahas dulu pertobatan itu apa. Pertobatan dalam bahasa Yunani itu ada 3. Satu, metanoia, artinya perubahan cara berpikir. Ya. Jadi bertobat bukan hanya soal hati, tapi juga soal perubahan cara kita berpikir. Yang kedua adalah epistrevo. Epistrevo artinya berbalik kepada Tuhan, mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga strevo. Strevo artinya mengabaikan. Itu banyak konteksnya dengan sanggal diri pikul salib sebenarnya. Jadi dari 3 topik ini, yang mungkin yang perlu kita bahas lebih dalam adalah soal epistrevo, berbalik pada Tuhan. Pertobatan adalah merupakan kumpulan ataupun kerjasama kasih Tuhan yang menjamah mendatangi manusia, dan manusia ini merespon. Ya. Dan respon manusia inilah kalau dia benar itu disebut namanya iman. Di Galatia 5 ayat 6 dikatakan iman bekerja karena kasih. Jadi iman kita itu baru bisa bekerja atau bertumbuh kalau ada kasih Tuhan. Jadi pertobatan dan keselamatan itu sendiri, faktor paling penting pertama adalah tentang kasih Tuhan. Tuhan mengasihi manusia itu tidak perlu diragukan. Tapi masalahnya manusia dalam keadaan berdosa itu, dan dosa itu sangat gelap sekali. Dosa itu kegelapan, kebodohan, ya, kekacauan, kerusakan, itu dosa. Dan kompleks sekali dibahas. Tidak sesimpel orang pikir. Karena umumnya orang mengerti dosa itu hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Padahal bukan hanya itu. Dosa adalah kerusakan jiwa manusia yang membuat dia tidak bisa kembali ke Tuhan. Nah, Tuhan dalam kasih-Nya dia mendatangi manusia. Sebenarnya Tuhan sudah lakukan semua terbaik. Cuman karena dosa itu pula lah membuat manusia itu tidak mampu mencerap ataupun menerima kasih itu. Ya, bukan Tuhan kurang mengasihi, tapi karena kerapuhan dan kegelapan dan kerusakan jiwa kita, dia tidak mampu menerimanya. Ini faktor yang terpenting di dalam kita mempelajari tentang pertobatan itu sendiri. Jadi faktornya ada dalam diri kita. Tuhan selalu membantu, Tuhan selalu menolong, Tuhan ingin menyelamatkan kita sampai napas terakhir kita. Tapi bagaimana kita merespon kasih Tuhan
dan bagaimana kita belajar itu penting sekali supaya kita terdidik dan kita berproses dalam keselamatan kita, karena ada ayat mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar akan Dia. Ya. Oke, itu dulu. Oke. Nah, kalau begitu kan tadi disampaikan bahwa pertobatan itu harus kasih Allah dulu yang bekerja kepada kita, karena itu tumpukan-tumpukan kasih yang dari Tuhan begitu. Itu mungkin dimaksudkan pada hal yang seperti apa, Buna? Ya, kasih Tuhan khususnya itu Dia ingin menghidupkan kembali hati nurani kita dan akal budi kita untuk menyadari akan Dia. Ya. Dosa itu juga dalam bahasa Yunani disebut hamartia, salah sasaran. Jadi ada persoalan besar dalam diri kita, ada kecenderungan manusia untuk tidak mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Itu karena dosa bekerja dalam diri kita. Emang ada orang-orang yang sudah percaya ataupun merasa mau datang pada Tuhan dan sebagainya, tetapi umumnya masih ada motivasi-motivasi atau karena dia masih menganggap Tuhan bisa memberikan apa yang dia inginkan, itu masalahnya. Sehingga ketika Tuhan diam saja, pasti orang itu kolaps semuanya. Ya. Ayub saja tidak sanggup ketika Tuhan mendiamkan dia. Ya. Jadi ini yang kita pahami secara mendalam, bahwa persoalan pertobatan itu ada masalah dalam diri kita, yang mana kita harus banyak belajar dan terus-menerus kita perlu memandang pada Dia. Sebenarnya itu simpel yang Tuhan berikan dalam keselamatan. Ya. Ada ayat di Ibrani dikatakan, ingatlah Dia yang begitu hebat penderitaannya. Jadi bertobat itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengingatkan diri kita untuk selalu ingat Tuhan. Itu simpel sebenarnya. Makanya untuk bisa mengingat Tuhan itu perlu dibantu sebenarnya dengan gambar. Ya, di gereja ortodoks itu ada ikon-ikon, gambar-gambar itu membantu sekali. Ikon itu bukan seperti patung yang disalah mengerti, tetapi ikon itu bahasa yang sama setara dengan ayat-ayat Alkitab. Bahasa teologi lah. Ya, dia menjelaskan apa gambar itu. Kalau kita punya gambar Yesus tersalib, Yesus tersalib itu punya banyak makna. Di situ ada kasih Tuhan, ada pengampunan Tuhan, di situ iblis dikalahkan, ya dosa diampuni, banyak sekali. Nah, bertobat adalah belajar untuk memandang Tuhan dengan cara yang paling sederhana. Apapun keadaanmu, coba itu pandang gambar salib Yesus tersalib, coba pandang aja. Sambil kita bertanya, Tuhan, aku sebagaimana? Ya. Kenapa harus memandang Tuhan? Karena dosa dalam diri kita itu seperti gelombang lautan yang selalu bergejolak, yang mau menyeret kita. Macam-macam bentuknya, pikiran, keinginan, perasaan yang kita kalau kita lemah, ya kita terseret. Ya, entah pikiran jahat, pikiran salah, ya, bahkan dendam, ketakutan dan sebagainya. Nah, ini sangat jelas digambarkan ketika Yesus mengundang Petrus berjalan di atas air. Ya. Ketika Petrus memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Artinya ketika orang memandang Tuhan, dia hidup di atas hukum alam. Ini yang orang harus mengerti. Jadi betapa luar biasanya ketika kita memandang Yesus. Ya, cuman karena awalnya orang belum terlatih, dia belum bisa melihat betapa mulia dan berharganya praktek-praktek seperti ini. Nah, tapi ketika Petrus melihat gelombang lautan, dia ketakutan langsung dan dia terjatuh. Ya, seperti itulah sebenarnya gambaran tentang pertobatan, bagaimana kita belajar memandang Tuhan, ya, dan jangan mudah diprovokasi ataupun diarahkan kepada pikiran-pikiran kita ataupun keinginan-keinginan kita yang bisa merugikan diri kita. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman butuh latihan karena dosa dalam diri kita itu besar, kuasanya besar sekali ya. Dan dia seringkali orang berdosa itu udah tidak sadar. Itu ada di surat Timotius nggak salah dikatakan bahwa tipu daya dosa ya. Dosa itu punya daya tipu. Iya, punya daya tipu. Ini ayatnya di mana nih? Ibrani 3:13 dikatakan tentang, tetapi nasihatilah seorang akan lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi kita itu sendiri punya daya dalam hidup kita yang nipu kita. Dan itu bagi orang-orang yang tidak mau belajar, ya
dia tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti. Tahu-tahu ya dia sudah nggak karuan hidupnya. Seperti itu. Ada di surat Timotius dikatakan awasilah dirimu dan ajaranmu. Dengan bertekunlah dalam hal itu semua, dengan berbuat demikian kamu menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarnya. Jadi Paulus mengajarkan kita untuk mengawasi diri kita. Itu bagian dari pertobatan. Kenapa? Karena sekalipun kita percaya Yesus, dalam jiwa kita tuh ada banyak residu-residu dari dosa yang belum terselesaikan, ya, belum terselesaikan. Yesus sudah selesai melakukannya, tapi inilah misteri daripada keselamatan itu sendiri. Masih ada yang harus dikerjakan oleh manusia, ya. Kalau ini itulah sebabnya maka ada upah, karena orang harus mengerjakan keselamatannya, ya. Jika tidak ada yang kita kerjakan, lalu upahnya ya sama semualah kalau tidak dikerjakan. Ya. Oke, saudara, itu dulu. Oke. Nah tadi kan Bunda mengatakan berarti sebenarnya pertobatan itu adalah bagaimana kita sebenarnya fokus pada Tuhan dan tidak memberi perhatian kepada gangguan-gangguan itu. Sama seperti Petrus, dia ketika fokus sama Tuhan, dia berdiri di atas hukum alam. Tapi ketika dia melihat gelombang itu, kemudian dia ketakutan dan pada akhirnya jatuh. Itu mengingatkan aku ayat 1 Yohanes yang mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Betul. Nah, gimana sih Abuna caranya kita ini untuk bisa fokus sama Tuhan dan kita itu tidak mau didakwa oleh iblis sehingga kita menjadi takut menjalankan pertobatan kita? Fokus pada Tuhan itu tidak terlepas dari namanya orang yang sudah bisa menguasai diri, sudah bisa waspada. Tapi kan butuh waktu untuk belajar. Nah, umumnya orang tidak terlatih untuk ke sana. Tapi dia harus cepat sadar, ya, cepat sadar kalau ada yang tidak sehat dalam jiwanya. Jadi orang harus, itu namanya bertobat, ya. Dia harus sadar, wah saya nggak sehat nih. Ngomongan saya mulai kacau, ya kan, dan sebagainya. Nah, makanya bertobat itu butuh orang tuh punya waktu menyendiri. Mungkin tidak perlu lama-lama, cukup 10-15 menit. Tarik napas, dia sambil menyebut nama Tuhan Yesus, dia lihat gambar Yesus, sambil bertanya, Tuhan harus bagaimana? Minta dipulihkan, ya. Sekali lagi, waktu kita bisa memandang Yesus tersalib, itu mujizat sebenarnya. Cuman karena orang tidak terbiasa, dia tidak merasakan. Nah, setelah itu bagaimana saya bisa fokus? Nah ini, gejolak gelombang jiwa kita itu selalu akan menyeret perhatian dan seluruh kekuatan kita untuk ngikutin dia. Dosa seperti itu, cara kerjanya. Nah, bagian pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah fokus kita. Ya, makanya waktu kita memandang gambar Yesus tersalib itu mengubah fokus dulu. Ya, jadi tidak usah khawatir sekalipun waktu memandang gambar Yesus kita masih kacau, nggak apa-apa. Karena itu kita mengubah fokus supaya perhatian kita tidak terseret oleh gelombang jiwa kita yang sedang mau menarik kita. Ya, itu perlu dilatih. Nanti setelah itu kita minta tolong Tuhan dan kita kita berharap pada Tuhan dan belajar untuk tenang, ya, belajar tenang sampai kita bisa merasakan ada sedikit kekuatan yang berbeda yang mulai mengambil alih kita. Ini dipraktekkan, saudara akan merasakan pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Sekalipun itu pasang surut. Ya, seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk mengalihkan perhatian kita kepada Yesus agar ketika itu terbiasa kita bisa fokus sepenuhnya kepada Dia gitu ya Bunda. Yang dengan demikian ketika kita fokus sama Tuhan kita tidak mau terdistract lagi dengan yang lain-lain. Nah, banyak nih dari teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan sama Bunda terkait dengan kadang kita itu didakwa, kadang kita tuh merasa tidak layak, kadang mungkin apabila kita udah jatuh dalam dosa kita merasa, aduh ngapain lagi aku datang sama Tuhan begitu, aku udah terlalu kotor begitu. Itu bagaimana Bunda? Ya itu karena pengertian yang masih salah ya. Ketika iman kita belum kuat, ya kita mudah dituduh seperti itu. Tetapi kalau kita sudah mulai bertumbuh dan kita mengerti kasih Tuhan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Sebejat apapun bisa diampuni, bisa. Karena Tuhan menginginkan kita selamat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membuang kita. Ya, yang ada kita membuang Dia. Jadi itu kebenaran yang harus kita mengerti. Tuhan sabar menunggu sampai napas kita terakhir. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk kita merasa Tuhan sudah menolak kita, tidak ada. Itu tidak benar. Nah, memang di dalam Galatia 5:6 dikatakan iman bekerja karena kasih. Seberapa banyak kita bisa mencerap dan menerima kasih Tuhan, itulah
kekuatan iman akan bekerja. Jadi betapa pentingnya orang itu menyadari dan belajar untuk bisa mengerti dan mengalami sendiri bagaimana kasih Tuhan itu bekerja dalam dirinya. Nah, kasih Tuhan bekerja dalam diri kita itu justru terutama ketika kita bertobat dan melihat dosa-dosa kita sebenarnya. Ketika dikatakan kasih itulah yang menimbulkan iman itu, karena dikatakan iman pengharapan dan kasih terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih jadi dasar iman, iman jadi dasar pengharapan. Ini aku mau penasaran dengan kaitannya dengan penderitaan Abuna. Mungkin dalam penderitaan kan Tuhan mengizinkan kita menderita agar kita bisa menikmati kasih-Nya Dia di dalam pertolongannya. Betul. Dan kadangkala orang-orang ini menganggap penderitaan itu sebagai sebuah kutukan, sebagai sebuah masalah. Tapi apakah mungkin penderitaan yang kita alami, kesulitan itu menjadi sarana buat Tuhan untuk mempertebal iman kita melalui kasih-Nya Dia yang dicurahkan kepada kita dalam penderitaan itu? Iya, benar. Banyak orang masih takut misalnya, aduh saya berbuat salah sehingga seakan-akan Tuhan menghukum dia, ataupun seakan-akan itu menjadi alasan untuk Tuhan tidak menolong dia. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Bahkan penderitaan itu memang sebagian terjadi karena kebodohan kita. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Kasih Dia pada kita melampaui kebodohan kita. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk kita meragukan kasih Tuhan. Nah, kalau kita ragu, ya kita harus meragukanlah pikiran kita sendiri. Kita yang harus meragukan pikiran saya. Makanya harus banyak diam. Itu yang kita pernah bahas di Yesaya 3:15. Bertobat dan tinggal diam. Diam itu artinya kita tidak bisa merespon tuduhan-tuduhan ataupun pikiran-pikiran yang datang. Pandang saja gambar Yesus tersalib dan kemudian kita belajar ke orang bodoh saja udah. Ya, sambil Tuhan harus bagaimana. Pandang saja terus-menerus sampai berapa menit lah, 10 menit, 15 menit. Itu udah beda. Itu udah beda. Itu ada kuasanya yang membuat kita akan lebih terlepaskan ya, mengalami kelepasan. Ini dilatih secara rutin itu nanti baru terasa hasilnya. Karena kita butuh sarana untuk mengingatkan kita ya Bunda. Karena kita terbatas di dalam imajinasi kita yang udah dikungkung sama dosa itu. Iya, betul. Oke. Apa bedanya Abuna berdiam diri dalam pengertian yang Abuna sampaikan tadi dengan orang yang katanya kan kita jangan mau tertuduh gitu, tapi kita berdiam diri ingat Tuhan, yakin akan pengampunannya. Dengan orang yang ya dia tidak peduli, ya udah aku dosa ya udah berbuat dosa, nanti aku ya udah buat dosa lagi. Itu apa perbedaannya Buna? Oh, berbeda ya, berbeda. Memang nampaknya ada hal-hal yang mirip ya. Antara berserah dan putus asa. Dan tidak peduli lah. Tidak peduli kan. Itu ada mirip-mirip ya. Ya kita sendiri yang harus bisa belajar untuk bisa membedakan. Itu semua kembali membutuhkan kerendahan hati dan mau belajar. Ya. Berdiam diri itu artinya ini termasuk yang konteksnya dengan tadi yang kata ketiga dari bertobat, strevo. Strevo itu mengabaikan artinya, mengabaikan. Itu ada di Matius 18 ayat 3. Kalau engkau tidak bertobat dan seperti anak kecil, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Nah, kata bertobat itu strevo, mengabaikan. Apa yang diabaikan? Itulah sangkal diri. Artinya sangkal diri, itulah namanya mengabaikan pikiran perasaan kita. Memang waktu kita melatih seperti itu, seperti seakan-akan ketika orang bodoh. Tapi justru Alkitab menjelaskan seperti itu. Kalau engkau tidak bertobat seperti anak kecil. Nah, anak kecil ini dalam bahasa aslinya Yunani itu bukan anak umur 6 tahun, tapi itu bayi, infant. Bayi bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Nah, ini ada hikmat dan seninya kita belajar ya, di mana kalau ditanya Anda memilih kuat atau lemah, pasti semua orang kepingin kuat. Padahal Paulus mengatakan apa? Aku lebih suka dalam kelemahanku. Kan aneh. Jadi ada hukum rohani itu bertentangan dengan hukum materi dan hukum sekuler. Kita harus paham. Makanya topik yang kita bahas ini kadang-kadang bagi orang-orang yang mungkin sudah terlalu lama dia mengerti firman-firman yang sifatnya materi akan menjadi kontra. Dia nggak akan terima pasti. Karena memang berbeda hukumnya. Kan aneh. Paulus mengatakan aku lebih suka dalam kelemahanku. Siapa yang suka dalam kelemahan? Bermegah ya. Kita lebih suka kuat dong, masuk lemah. Tapi justru itulah seni bertobat. Seni bertobat itu seperti anak kecil nggak bisa apa-apa. Ya. Supaya kita tuh mengundang Tuhan untuk mengambil alih hidup kita. Bukan kita yang berusaha menyelamatkan diri kita, tidak pernah mampu. Seperti yang Abuna pernah sampaikan, Adam berusaha menyelamatkan dirinya, dia nggak bisa. Iya, nggak pernah bisa. Berarti teman-teman, kunci pertobatan itu ya bagaimanapun sebenarnya jadilah seperti bayi, berserah biar Tuhan yang mengambil alih.
Karena ketika kita berusaha dari kemampuan kita, merasa kita mampu melakukan, itu nggak akan pernah bisa ya? Nggak pernah bisa. Nggak bisa. Ini memang agak sulit dipahami, tapi kalau orang mau melatih menjalani, itu menjadi kesukaan luar biasa. Betapa luar biasanya ketika saya bisa mengabaikan diri saya tidak berusaha menolong saya, serahkan ke Tuhan, dan Tuhan ambil alih saya, itu kita merasa secure nantinya. Kita punya rasa aman dan kita tahu saya ada di dalam tangan Tuhan. Inilah tujuan orang beriman, sampai kita menyadari ternyata saya ada dalam tangan Tuhan. Bukan saya yang harus berjuang mati-matian bagaimana saya menyelamatkan saya, tidak akan pernah mampu. Kita menyelamatkan kita. Oke. Nggak pernah. Nah, bagaimana Abuna cara menyerahkan diri kita kepada Tuhan itu? Sekali lagi ini masalah psikologis, masalah bagaimana kita mengolah jiwa kita. Ya. Makanya sarana salah satunya kita mandang salib Yesus itu sampai kita belajar berserah, sampai jiwa kita tuh reda, sampai reda. Karena jiwa kita tuh sangat bergejolak. Semakin Anda lagi dalam gejolak yang hebat, cepat-cepat ambil waktu khusus masuk kamar atau gimana, lihat gambar Yesus tersalib. Walaupun masih kacau nggak apa-apa, tapi itu sangat menolong sekali. Saya percaya kalau Anda luangkan waktu 10-15 menit, Anda pasti sudah ada berubah. Yang terjadi dalam jiwa kita berubah. Jadi karena itu kita berserah. Berserah itu merupakan kalau mau dibilang ilmu tingkat tinggi sebenarnya. Ilmu tingkat tinggi bagaimana? Nggak mudah ya? Nggak mudah. Karena orang itu kenapa? Karena orang itu didorong oleh namanya ketakutan. Dosa kalau kita perhatikan pikiran manusia, keinginan manusia itu sebenarnya dari mana sih? Dari ketakutan. Enggak. Adam tuh ketika dia mengambil daun arang untuk menutupi telanjangnya itu karena ketakutan. Dan tendensi itu ada pada semua manusia. Kenapa manusia bekerja cari uang dan sebagainya, bahkan dalam dunia rohani, cari kepastian itu karena dia sendiri nggak pasti masalahnya. Takut. Takut. Jadi kita harus mengerti bahwa yang mendorong dosa dalam bentuk pikiran, keinginan, perasaan kita adalah ketakutan dan rasa tidak aman. Nah ini harus diselesaikan. Caranya Pak, ya berserah aja udah. Makanya kadang-kadang pada tingkat tertentu orang berserah itu sampai dia siap untuk menerima yang terburuk. Itulah ilmunya Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan sanggup menolong aku, tapi jika tidak aku nggak akan bakal nyembah berhala. Jadi berserah sampai nyawa. Jadi berserah dan diam itu sampai benar-benar kita, seandainya Tuhan nggak tolong pun ya sudah saya mati. Tapi Anda berserah, Anda mati pun mati dalam keadaan benar loh saudara. Karena sudah ngundang dia untuk nolong. Tidak mungkin Tuhan mengecewakan kita, tidak mungkin. Nah cuman kecerdasan rohani kita ataupun termasuk berapa jauh kita rela untuk mengalami yang terburuk, itu banyak orang takut di sini. Nanti kok saya nggak berusaha gimana? Nanti kok saya tidak begini bagaimana? Itu kan ketakutan yang justru itu harus kamu selesaikan dulu. Itu sebenarnya. Wah. Jadi aku jadi mengerti satu hal yang baru nih dari Abuna. Ketika Abuna mengatakan ketakutan itulah yang menjadi sumber dosa itu, karena kita berusaha ingin melakukan hal-hal yang kita takuti itu untuk melindungi kita dari hal itu. Saya jadi teringat dengan sabda Tuhan yang berkata jangan takut. Karena ketika kita takut kita berusaha mengabaikan dia ya Buna. Betul. Tapi justru kalau kita berserah kepada Allah, kita memberikan diri kepada kehendak Tuhan, kita nggak perlu takut. Dan kita akan safe dalam apapun yang dia kehendaki. Makanya aku melihat rasul-rasul, mereka nggak takut mati ya. Iya, betul. Wah. Harus ada ketakutan yang dikalahkan dalam diri kita. Jika tidak, kita tidak akan sanggup menghadapi aniaya. Karena ketakutan itu masih ada di sana. Tapi kalau kita mau melatih, menyelesaikan ketakutan kita akan siap mati. Dan ketidaktakutan mereka itulah yang membuat mereka siap mati. Dan ketidaktakutan mereka itu lahir dari kasih mereka kepada Kristus itu. Betul. Makanya benar kata Rasul Yohanes, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Betul. Wah, gitu ya. Jadi kita harus mengawasi diri kita, di mana pikiran keinginan kita itu yang bersumber dari ketakutan. Banyak sekali dalam jiwa manusia itu, bahkan termasuk dalam hal rohani. Misalnya saya harus aktif pelayanan. Kenapa? Takut nggak dihargai, takut nggak dianggap rohani. Itu ada dalam dunia gereja. Sehingga kita menghalalkan banyak cara demi itu. Iya. Betul, ini kan, jadi udah rumit sekali akhirnya dulu. Iya. Wah, iya. Jadi bagaimana orang bahkan melayani, bahkan dalam aktivitas gereja ada banyak ketakutan. Di mana ada iman, tidak mungkin.
berarti dalam sekali sabda Tuhan kita yang berkata kasih itu ya Buna. Ya, Kasih Allah, kasih. Ternyata kasih inilah yang meniadakan ketakutan, yang dengan Ya. demikian kita bisa berusaha hidup ya, tanpa hidup dalam dosa. ya, Karena ketakutan itu menjadi sumber dosa. betul, betul. Dan agar kita nggak takut, kita harus mengasihi Allah. Ya, Nah Abuna, sekarang pertanyaan intinya. Bagaimana cara kita mengasihi Allah? ya, mengasihi Allah kan berarti itu bukan dari usaha kita, tapi karena Allah sudah memberikan dulu kasihnya. Ya. Semua hukum rohani itu ada di Roma 11 ayat 35b. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Itu dia. Jadi bagian kita tuh hanya seperti wadah untuk menerima. Nah, menerima inilah yang kita perlu lakukan tiap hari, membuka diri, Tuhan kasihan saya. Belajar seperti anak kecil, belajar tidak mampu. Bahkan ketika Anda punya persoalan, walaupun Anda punya kemampuan pun, itu tahan dulu. Jangan bertindak menurut kemampuanmu, itu tidak melatih iman sama sekali, sekalipun mungkin berhasil. Nah, orang ini mesti banyak yang dia cari itu keberhasilan, bukan proses iman bekerja. Ya, ini yang justru menghalangi iman itu bekerja. Ya, jadi kita buka diri untuk terima kasih Tuhan. Nah, seberapa banyak kita bisa mencerap kasih Tuhan inilah membuat kita makin mengasihi Dia. Ya, seperti itu. Berarti dengan artinya semakin kita menyadari banyak apa yang dia perbuat, semakin mengenali dia gitu ya Bunda? Betul, betul. Nah, dalam prakteknya ini yang penting saudara, kecuali diam, dalam segala perkara tunggu dulu sampai Anda merasakan bagaimana anugerah itu bekerja. Contoh ya, orang nggak sakit misalnya, dia langsung doa minta sembuhan. Ini cara-cara yang tidak rohani sebenarnya, nggak rohani sama sekali. Wah, oke. Ketika orang sakit, dia doa dulu, Tuhan saya harus bagaimana? Saya pernah ketemu seorang, dia jatuh dan patah tangannya. Kira-kira doanya apa? Tuhan tolong, mungkin begitu terak. Enggak, dia diam saja. Dia diam saja. Nah, mungkin ada juga orang karena mendengar khotbah, bersyukurlah dalam segala keadaan. Dia bisa bersyukur, tapi syukurnya kan punya motivasi. Ada janji kan. Ya. Nah, ini juga nggak murni. Nggak murni, karena pertobatan itu harus menghasilkan kemurnian. Nah, caranya gimana? Diam dulu ya. Nggak usah bersyukur. Kenapa? Bersyukur itu kalau didorong oleh egomu dan ketakutanmu juga percuma. Kecil nilainya. Itu nggak murni kan? Nggak murni. Ya. Nah, gimana caranya? Diam dulu sambil tanya. Orang ini bertanya, Tuhan aku sebagaimana? Itu hanya nggak sampai 3 menit, kemudian ada suara yang ngalir dari hatinya. Dia hanya berkata, terima kasih Tuhan. Tapi itu berbeda. Karena yang mengatakan terima kasih itu dari Roh Kudus, bukan dari dirinya. Setelah dia berserah. Jadi dia tidak panik dulu gimana supaya saya sembuh dulu. Enggak, jangan. Jangan membiasakan diri gampang bereaksi dan gampang panik dengan apapun terjadi. Ya, belajar dulu, ya sudah nyerah. Makanya emang latihan iman ini latihan kematian sebenarnya. Latihan salib, latihan kematian. Nah, kalau kita tidak rela mati dari waktu ke waktu ya akan sulit. Tidak ada iman tanpa kematian, tanpa salib, tidak ada. Tidak mungkin. Nah, itu bisa dilatih dari waktu ke waktu. Artinya ketika ada persoalan, diam dulu. Udah rela, apa terburuk, biarkan dulu. Ya, biarkan dulu. Jadi ketika tadi dikatakan kasih itu dasar semuanya ya Buna. Yang meniadakan ketakutan kita, dan kita bisa mengasihi Allah dengan mau menyadari, mau mengenali Dia. Ya. Maka aku jadi teringat kepada sabda Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Berarti kita harus mencari Dia dulu Ya. agar kita bisa mengasihi Dia. Ya. Di dalam apa yang sudah Dia, sebenarnya Dia sudah bekerja buat kita, cuma kita belum menyadari aja. Betul. Jadi yang kita perlu lakukan menyadari kan Abuna. Betul. Bukan agar kita diberi, Iya, tapi benar. karena Dia sudah memberi gitu ya. Dia sudah memberi. Hanya kita belum menyadari karena kita didominasi oleh ego dan dosa kita. Itu kegelapan. Sehingga salah mengerti akan Tuhan akhirnya. Nah, poin yang terakhir itu menurut aku relate sekali Abuna yang mengatakan bahwa memang betul kadang kita minta sama Tuhan, kita ada pengkhotbah mengatakan kamu harus bersyukur dalam segala keadaan, tapi tiba-tiba kita bersyukur ketika penderitaan menimpa kita, tapi itu datang dari motivasi keinginan, bukan karena keberserahan itu. Betul. Oh, itu salah ya, Bu? Salah, karena itu tidak murni. Itu tidak murni. Itu kita ini punya banyak niat yang sebenarnya jahat berdosa. Yaitu kepentingan diri kita. Diri kita sendiri ya. Jadi musuh kan yang paling penting adalah mengasihi Tuhan.
Tetapi musuh paling utama mengasihi Tuhan adalah mengasihi diri sendiri. Ya. Dan itu sangat kuat dalam diri kita. Nah, ini kalau tidak diselesaikan, kita tidak pernah bisa mengasihi Tuhan sebenarnya. Karena kita terus membiarkan mengasihi diri sendiri ini mendominasi kita. Ini berbahaya sebenarnya. Kita tidak sembarangan lah namanya minta. Ya. Bahkan berdoa itu kita harus tenang dulu sampai menunggu bagaimana anugerah itu bekerja. Nah, ketika anugerah itu bekerja, itu ada di hati kita. Itulah berlaku ayat Alkitab mengatakan, percayalah kau sudah menerima walaupun kamu belum minta. Kenapa begitu? Ya karena itu ada di hati. Iya. Ya, ketika kita sudah berserah, ada waktunya, waktu Tuhan tiba, itu Tuhan taruh dalam hati kita apa yang kita inginkan. Kita tahu, oh udah nggak perlu doa juga terjadi. Itu begitu cara kerjanya, prosedurnya. Ya, jadi kita menahan diri dulu, berserah dulu, membiarkan dulu, kita seakan-akan kita di dalam ketidakpastian dan sebagainya, supaya Tuhan mengambil alih kita. Itu yang terpenting. Ya. Karena ya ini banyak orang salah mengerti. Namanya juru selamat itu bukan hanya cerita 2000 tahun lalu, Yesus mati kayu salib menyelamatkan kita. Tapi namanya juru selamat adalah bagaimana setiap hari saya membuka diri untuk mengundang dia jadi juru selamat saya atas semua persoalan saya. Saya sudah mengalami bahwa dia juru selamat saya dari hari ke hari. Bukan cerita 2000 tahun lalu, bukan begitu. Oh, iya. Ya. Jadi teman-teman, kita akan lanjut part 2 setelah ini. Tapi yang penting dari apa yang Abuna sampaikan, nanti kita di part berikutnya akan bahas tentang penderitaan dan juga dosa ini. Tapi kesimpulan dari sesi yang pertama ini adalah bahwa kunci untuk berserah itu adalah kunci untuk bisa dalam hidup dalam pertobatan itu adalah berserah. Ya. Jadi seperti bayi ya, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya tanpa dengan motif-motif yang licin, tanpa motif yang tidak murni, tapi benar-benar Tuhan aku mau bagaimana, aku harus seperti apa, mengizinkan Tuhan itu untuk menuntun kita agar Dia yang bekerja, bukan karena kemampuan kita. Karena ingat teman-teman, karena dosa itu lahir dari ketidaktakutan kita, dan ketidaktakutan itu lahir dari kasih kita yang tidak sempurna kepada Allah. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita akan percaya kepada Dia, yang dengan demikian kita tidak akan takut. Betul. Amin. Luar biasa. Ada yang mau disampaikan lagi Abuna untuk sesi yang pertama ini? Ya, jadi seharusnya kita lebih perlu belajar untuk memperdalam namanya tenang itu seperti apa, berserah seperti apa. Emang ada fase-fase di mana seakan-akan kita orang bodoh, seakan-akan punya persoalan kita tidak berusaha. Bukan begitu, karena memang berbeda hukum rohani dan hukum sekuler atau hukum dunia. Jadi berserah dulu, ya itu gangguannya tuh jiwa kita sendiri sebenarnya gangguannya. Kita mikir macam-macam, cari solusi sendiri, lalu menemukan solusi kita minta Tuhan menjawab solusi kita sudah buat. Ini kan sikap-sikap yang kurang hormat lah ceritanya dulu. Jadi namanya iman itu salah satunya harus hormat pada Dia, menghargai Dia lebih penting dari saya. Bukan kepentingan saya, bukan kepentingan saya yang harus dikedepankan, bukan disetujui oleh Tuhan. Gitu. Persetujuan Tuhan ini kan ya salah kaprah, udah salah kaprah ya. Oke. Okay. Baik teman-teman, terima kasih Abuna, terima kasih semua. Kita bersyukur kita banyak belajar dari Abuna hari ini. Ini konten yang mungkin Anda nggak bisa temui di channel lain selain daripada di channel kita, karena kita eksklusif bersama dengan Abuna yang memang jujur saja saya melayani banyak tempat tapi jarang mendengarkan yang seperti ini. Dan hal ini semoga dapat mengkoreksi hati kita, tujuan kita, ketidakmurnian dalam diri kita, termasuk saya secara pribadi. Karena dosa yang besar dalam kita itu cenderung membuat kita tidak murni. Dan itulah halangan kita untuk bisa mengenal Allah. Tuhan berkati, kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Shalom.